Selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam acara saya Kondo Sing Penak ya. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ngobrol-ngobrol bersama tamu saya yang masih seperti kemarin, ada Pak Sutrisno. Selamat sore Pak Sutris. Selamat sore. Ya, sehat ya Pak Sutris? Alhamdulillah sehat. Ya, wah ini malam hari ini penampilannya kok nyentrik sekali. Oh iya. Apa temanya ini? Temanya karena ini masih orang Jawa itu mengatakan bulan Suro. Ini kan pungkasan Suro. Pungkasan. Iya, jadi kita memakai kostum menyesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini. Oh iya. Wah, ini studio kok kemeruwes sakit aja. Oke, ya. Oh, kali ini temanya adalah di bulan Suro ya. Kalau orang Jawa mengatakan Suro ya, kalau di Islam Muharram, pergantian tahun. Apa makna Suro sendiri menurut pribadi Pak Sutrisno? Suro tahun ini memang ada cukup bermakna. Jadi kalau menurut perhitungan orang Jawa, Suro ketika itu jatuhnya itu hari Selasa Pon. Selasa Pon. Iya, jadi perhitungannya juga kurang begitu bagus sebenarnya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus jalani itu. Jadi hitungannya adalah Suro Tandan. Suro Tandan. Iya, wah. Iya. Ngomong-ngomong masalah hari ya toh, kalau yang pernah saya dengar di dalam Jawa ada 5 pasaran 7 hari itu ada angka-angka tertentu. Apa arti selosopon nih Pak? Selosopon itu dalam arti jumlah mungkin atau apa yang kurang bagusnya itu? Iya, jumlah. Jadi selosopon itu jumlahnya 10. Seloso itu 3, pon itu 7. Jadi jumlahnya 10. Jadi ya agak kurang bagus lah. Jadi iya. Maka ya harapannya bagi orang Jawa ya. Jadi khususnya orang Jawa ini ya harus prihatin gitu ya. Iya. Memang kondisi juga sedang pandemi ya niki. Di kala pandemi dan memang yang Jinan katakan bahwa suronya ini juga kurang tepat. Apakah ini memang sudah takdirnya atau bagaimana kok di saat yang tidak baik adalah kok ketemu di hari mungkin yang juga tidak mendukung? Apakah ini juga mungkin falsafah saja untuk manusia, untuk bagaimana mungkin? Oh iya. Ya sebenarnya ini adalah fenomena yang luar biasa. Karena ini adalah fenomena dunia sebenarnya. Tetapi untuk orang Jawa, untuk Nusantara, ini memang ada kaitannya. Jadi kejadian hari ini yang dinamakan COVID-19, ya. Ini memang terjadi dan nyata ini. Jadi secara medis juga, iya, dan ini memang betul-betul mengguncang dunia, bukan hanya mengguncang tanah Jawa tapi mengguncang dunia. Tetapi menurut bahasa spiritual, dengan kondisi seperti ini memang juga diikuti oleh kalau kita kasarnya adalah penumpang gelap. Penumpang gelap. Iya, penumpang gelap. Oh ya bis penumpang gelap. Dalam artian penumpang gelap ini adalah hal yang tidak masuk akal dan susah sekali ini dijelaskan oleh kata-kata. Jadi ini adalah gaib mungkin dimaksud gaib. Iya, begitu. Oh begitu, ya. ada. Jadi memang dalam tradisi Jawa ya, keadaan seperti ini memang untuk masyarakat atau manusia itu diharapkan untuk prihatin ya. Dalam arti di bulan Suro ini, pergantian tahun ini, untuk introspeksi diri ya. Ngomong-ngomong masalah introspeksi diri, biasanya di adat Jawa ataupun kebudayaan Jawa pasti diikuti dengan semedi ya mungkin, ataupun meditasi. Kalau tempat-tempat mungkin
Sebenarnya di saat suro mana toh Pak jenengan itu yang sudah sering dikunjungi? Oh ya. Jadi saya memang apa ya? Jadi saya memang orang yang aneh itu. Jadi bagi masyarakat pada umumnya saya termasuk kategori orang yang aneh. Jadi saya Sebentar. Maksudnya aneh ini aneh tingkah lakunya atau Iya. aneh apanya? Pemahaman atau pemikiran? Nah, ini kan Ya, anehnya itu. aneh di dalam pemahaman. Jadi sebenarnya saya juga muslim, saya juga melakukan syariat, tetapi saya masih menggunakan budaya adiluhung. Jadi saya orang yang sangat percaya betul dengan leluhur. Oh iya. Jadi saya tadi dikatakan bahwa mengunjungi sesuatu, iya. Jadi saya sering juga berziarah ke petilasan di Kabupaten Wonogiri, yaitu di Kayangan. Itu konon adalah petilasannya Panembahan Senopati. Saya sering sekali di sana. Nah, ini menarik ini. Di sana itu kalau tidak salah dikunjungi sebenarnya bukan hanya muslim nggih, bermacam-macam agama. Lah, apakah itu ya kalau tanda kutip ada yang mengatakan musyrik dan sebagainya. Sebenarnya itu kembalinya di mana? Keyakinan itu. Itu sebenarnya hanya pemahaman saja yang kurang gitu. Oh gitu. Jadi ketika mereka berbicara musyrik, mereka sendiri sebenarnya tidak tahu apa sesungguhnya yang dilakukan di sana. Ketika saya di sana bersama berbagai macam kepercayaan dan agama, itu ternyata juga sebenarnya itu mereka itu sangat serius sekali kepada Sang Pencipta. Jadi di tempat itu adalah diyakini bahwa beliau dulu adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kita di sana itu mendoakan itu. Jadi kita berdoa, mendoakan, juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berdoa kepada tempat di sana, bukan sama sekali. Itu menurut pengamatan saya selama perjalanan spiritual saya. Tapi mungkin kalau karena jenengan mengatakan nyeleneh, yang pernah saya tahu dalam berdoa jenengan menggunakan media-media seperti menyan, dupa dan sebagainya. Lah itu mungkinkah itu dari sisi pandangan itu mungkin yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan yang Anda pegang mungkin Pak? Begini. Jadi sesuatu ya, kita itu misalkan mau menghadap Sang Khalik ya, menghadap Tuhan, itu memang medianya itu harus ada gitu loh. Jadi medianya ada. Jadi ini contoh yang sederhana saja lah. Ketika kita memiliki sebuah yang sederhana itu bisa dipegang oleh semuanya, itu adalah HP, katakanlah seperti itu. Ketika HP-nya bagus, tetapi di situ tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Tidak nyampe juga, tidak bisa untuk komunikasi. HP-nya bagus, di situ tidak ada baterainya, itu tidak nyampe juga. Jadi analoginya itu seperti itu. Kembali lagi ini adalah kepada niat saja nggih ya. Jadi memang kuncinya di sana ada niat nggih. Iya. Yang saya dengar di akhir bulan Suro ini jenengan pergi ke Gunung Lawu. Ini kapan Pak ini? Ya, ini kalau nggak salah tanggal 17. Jadi sebenarnya mengambilnya itu di bulan purnama sebenarnya, tetapi ya karena kita rombongan, jadi kita ya terpaksa kita agak molor. Jadi waktu itu tanggal 15 sebenarnya yang kita rencanakan itu sebagai rutinan kami itu bersama-sama rombongan itu ke petilasan Sang Prabu Brawijaya, yaitu Sunan Lawu. Jadi itu di sana itu pun juga sama. Jadi kita juga mendoakan, kita juga berdoa karena bahwa Prabu Brawijaya adalah seorang raja yang terakhir dan konon dalam kisahnya adalah dia tidak meninggal, dia itu mukso. Mukso nggih. Iya. Mungkin
mokso itu sebenarnya juga meninggal. Kalau pemahaman saya nggih, mungkin mokso itu juga meninggal, cuma tidak dimakamkan di situ dan akhirnya bersatu sama alam jasadnya. Oh gitu nggih. Iya, iya. Oh iya ya. Jadi memang di sana juga kembali lagi adalah petilasan ya. Petilasan raja-raja yang Raja Brawijaya, Raja Majapahit pada kala itu. Kesan apa sebenarnya? Kenapa kok seakan-akan jenengan itu hampir setiap tahun ke Gunung Lawu? Apa yang menjadi daya tarik untuk iya. Iya, sebenarnya begini. Jadi ada ceritanya juga. Jadi kalau kita naik Gunung Lawu ataupun berkunjung ke petilasan, ini kan ada kisahnya yang namanya adalah Topo Laku. Topo Laku ya. Jadi Topo Laku. Jadi di situ Topo Laku itu adalah perjalanan. Jadi perjalanan yang diawali dari Karanganyar, dari Cemoro Kandang, itu berjalan sampai di puncak atau di Hargodumila. Terus kemudian turunnya di Cemoro Sewu. Jadi dalam perjalanan ini adalah karena di situ istilahnya Topo Laku, ini memang ada sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara real. Jadi istilahnya di situ ada ungkapan yang namanya tinulis tanpa mangsi, tinulis tanpa papan, gumantung tanpa centelan, gedene sak mrica lanang yen digelar ngebaki jagat. Itu adalah perjalanan spiritual di Gunung Lawu. Di dalam perjalanan ini memang ada pos-pos tertentu. Di situ yang paling terkenal adalah Sendang Penguripan. Sendang Penguripan. Hargo Dalem itu petilasannya Prabu Brawijaya ketika muksa. Terus kemudian Hargo Dumila, kemudian Sendang Derajat, kemudian Sumur Jolotundo. Oh iya. Ini menarik sekali ini. Dari beberapa tempat itu tentu kalau kita ditafsirkan mungkin tafsir lain gitu, mungkin juga bisa juga disalah artikan. betul. Kalau saya boleh tahu satu saja, Sendang Derajat, kenapa diberi nama Sendang Derajat? Mungkin jenengan sudah sering ke sana. Iya. Makna di dalamnya itu apa? Iya. Iya, Sendang Derajat ini memang di dalam kisahnya ketika Sang Prabu Brawijaya bertapa di Hargodalem atau di Gunung Lawu, memang tempat itu adalah tempat petilasan pemandiannya. Jadi beliau adalah mandi di sana, beliau juga kebutuhan air dan seterusnya memang ada di sana. Kemudian kenapa ada nama Sendang Derajat? Ini adalah walau alam. Jadi memang sudah kodrat secara alami bahwa tempat itu dinamakan Sendang Derajat. Kenapa? Karena diyakini juga bahwa orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mempunyai terah luar biasa biasanya selalu menggunakan air tersebut. Jadi termasuk istilahnya derajat. Dan di sini kalau saya mengartikan derajat itu sebenarnya bukan hanya derajat pangkat. Ada Banyak sekali. Jadi derajat itu juga orang pinter itu juga derajat. Orang kaya juga derajat. Ya. Orang punya kedudukan juga derajat. Dan orang-orang yang punya kelebihan adalah nilai derajat itu sendiri. Kalau pengen jadi PNS itu derajat atau bukan, Pak? Itu sebenarnya kalau PNS itu bukan derajat. Bukan derajat. Kecuali PNS, tetapi di situ mempunyai pos yang tinggi itu derajat. Nah, tapi kan itu satu cita-cita, Pak, untuk jadi PNS, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi sebenarnya derajat itu juga banyak. Tetapi insya Allah lah ketika kita meyakini dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada sendang derajatnya itu. Oh iya, betul. Insya Allah memang bisa menjadi mediasi. Ya, tapi kembali lagi itu adalah sebagai sinyalnya tadi ya, Pak ya. Iya, Jadi iya. dari kita untuk menghubungkan ya doa kita semoga dikabulkan ya, mungkin secara
nalar saja kalau kita berdoa itu sepengetahuan kita Tuhan itu kan ada di atas. Mungkin kalau kita berdoanya di puncak gunung kan lebih dekat seperti itu mungkin ya. Iya, ya. Kemarin itu saya juga ada teman, tapi mungkin ya karena waktu dan sebagainya ya pesen kondongake pengen dadi PNS. Nah itu doa itu kalau dititipke itu gimana Pak? Oh ya sangat menarik. Ya sebenarnya kan begini ya, di dalam hidup ini kan proses ya. Jadi memang segala sesuatu itu memang sesuatu yang tidak mungkin juga menjadi mungkin. Ya. Itu pun juga bisa-bisa saja. Jadi di tempat-tempat seperti itu memang yang paling penting adalah niat kita yang baik. Jadi niat kita yang baik. Jadi apapun yang diniatkan dan semua itu adalah harus melalui proses. Tetapi alangkah baiknya ketika ya mandi sebenarnya di sana. Oh mandi di sana. Oke nanti temenku tak omongan nih tak jai ke sana Pak. Wah kopinya Mas. Wah ini kopi ya dikasih kopi Pak. Nah ya, biar ndak sepaneng. Mau rokok silakan dong Pak boleh rokok. Iya. Kalau mau rokok ya boleh. Ya. Terima kasih Mas ya. Niki kopinya. Obrolan kita kali ini memang di acara saya ini banyak kisah ya. Saya kemarin juga menggali tentang kepribadian, pekerjaan, dan sekarang juga ini ketemu lagi sama jenengan yang kedua kalinya ini tentang kisah perjalanan spiritual. Ya semoga ini nanti kita rekam di sini juga bisa menjadi inspirasi. Ngomong-ngomong Pak, ada banyak pandangan, mungkin sekarang Bapak itu dipandang seperti tokoh spiritual. Dalam bahasa Jawa bisa dikatakan dukun lah. Itu bagaimana Pak? itu tidak benar. Ya tapi kan melihat penampilan, terus cara berdoa, kadang yang dikatakan juga nyeleneh gitu. Saya juga pernah dengar doa panjenengan itu ada bahasa Arab, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Nah ini. Iya. Tapi itu gimana? Doa itu turun wahyu atau belajar dari mana? Ini kalau itu sebenarnya itu gimana ya? Saya susah menjelaskan itu. Jadi sebenarnya begini. Jadi kan almarhum bapak saya kan juga sebenarnya bukan gimana ya, kalau saya katakan spiritual juga iya, kalau dikatakan bukan juga iya, jadi setengah gitu loh. Oh setengah. Jadi cuma begini, ada ungkapan dari bapak saya, mbok menawa sok ben kowe duwe kawruh kok ngendi wae iso gue aja dukun kan seperti itu. Jadi saya kalau disebut dukun saya ya kurang lah, enggak lah. Tetapi begini, karena mungkin orang mempercayai saya, kadang-kadang saya disuruh berdoa dan sebagainya, dan saya bisa, itu memang katakanlah kudu diamal nih sebenarnya. Jadi saya di situ ikhlas betul-betul, niat saya adalah mengamalkan. Memang fleksibel ya. Panjenengan itu fleksibel mengikuti, jadi ya sok ngetan sok ngulon. Kalau tapi ngomong-ngomong keyakinan tetap Islam ya Pak ya? Oh iya masih Islam. Ya. Saya Islam. 5 waktu masih yakin dengan itu masih, ya. Oh iya. Nggih. Oke, yang terakhir mengenai spiritual ini kira-kira ilmu yang jenengan punya ini akan diturunkan apa tidak nanti Pak? Begini ya. Akhir-akhir ini saya kan setiap berdoa dimanapun atau di tempat-tempat yang di situ petilan dan sebagainya, ini kan saya kan banter gitu lah. Iya. Nah setelah banter itu saya tidak, ini sebenarnya siapapun, jadi termasuk orang-orang yang dekat dengan saya, siapapun menirukan saja. Jadi artinya begini, jadi suatu saat nanti misalkan kita sudah tidak mampu untuk ke sana dan barangkali masih diteruskan ritual-ritual yang ini nanti ya,
itulah jadi saya kan di situ kan banter semua, saya tidak ada yang lirih. Jadi mulai awal mengawali dan sebagainya itu di tempat-tempat seperti itu. Iya. Oke. Pesan atau kesan mungkin untuk generasi muda terhadap kebudayaan dan filosofi Jawa ini? Pesannya adalah, ini saya berpikir bahwa di dalam era ini, proses pandemik ini adalah suatu pertanda bahwa seusianya ini, tapi kapan saya tidak tahu, ini nanti akan terjadi keemasan Nusantara yang kedua. Makanya pesannya bagi generasi muda, bagi anak-anak muda, ini tolong hargai leluhur kita. Walaupun bagaimana kita adalah orang Jawa. Inilah. Jadi orang Jawa ini sebelum agama-agama masuk di Jawa, termasuk agama yang terakhir itu agama Islam, ini orang Jawa ini sudah mempunyai keyakinan yang namanya kapitayan. Nah hari ini banyak wong Jawa sing ora Jawa. Inilah. Makanya untuk generasi muda tolonglah hargai leluhur, karena leluhur itu adalah mata air. Kita tidak bisa seperti ini tanpa ada perjuangan beliau. Tidak seperti ini. Itulah. Nah ini jangan dilupakan. Kita adalah bangsa Jawa, kita bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Kita bukan bangsa Cina, kita bukan bangsa Australia, bukan bangsa Arab. Ya ini yang perlu kita kembangkan dan kita bangkitkan untuk menuju kejayaan Nusantara yang kedua setelah Majapahit. Ya. Anda yakin dengan itu? Yakin. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih kehadirannya bintang tamu kita luar biasa. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua dan semoga juga kita bisa mengambil ilmu dari beliaunya. Dan sampai bertemu nanti di session yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih nggih Pak Sutris, terima kasih kehadirannya. Makasih. Lain waktu saya undang lagi di tema yang lain. Saya masih banyak yang perlu kita gali. Oke, terima kasih. Siap. Lanjut di acara berikutnya. Kondo sing penak.